Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya mahasiswa dari jurusan S1 Teknik Informatika Hybrid dari Universitas Nasional Pasim Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Lanjut. Nah, untuk materinya terdiri dari 4 ya. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian yang kedua Supply Chain Management atau SCM. Kemudian yang ketiga yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Dan yang terakhir yaitu AI for Vintage. Ya, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian ERP. Apa itu ERP? Ya, ERP merupakan singkatan dari 3 kata ya. Yang pertama yaitu enterprise, yaitu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua yaitu resource, yaitu sumber daya. Dan yang ketiga adalah planning. Jadi ERP merupakan adanya aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu perusahaan atau organisasi. Bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Nah, adapun pengertian ERP menurut Trey tahun 2011 yang artinya sistem informasi terintegrasi yang dibangun di atas basis data yang terpusat dan memiliki platform komputasi bersama yang membantu dalam penggunaan sumber daya dan fasilitas perusahaan secara efektif. Arus informasi antara semua fungsi bisnis perusahaan. Nah, adapun kelebihan ERP. Kelebihan ERP yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitasnya meningkat. Keberadaan sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada suatu perusahaan. Aktivitas-aktivitas harian perusahaan seperti order, pengiriman barang, profil pemasok, manajemen kas, manajemen gudang, realisasi penjualan, hingga akuntansi dapat berjalan lebih baik dan cepat. Bahkan siklus waktu penjualan menjadi kas pembayaran supplier bisa dilakukan secara lebih cepat. Kemudian yang kedua, sebagai pendukung pengambilan keputusan. Sistem ERP mempunyai berbagai alat pendukung untuk mengambil keputusan, seperti alat perencanaan dan alat simulasi, sehingga perusahaan bisa memanfaatkan sumber dayanya lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, yaitu bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Nah, sebuah perusahaan yang memakai ERP akan bisa melihat perubahan pada setiap modul dan submodul karena pembaharuan yang terjadi bersifat real time. ERP juga bisa meminimalisasi duplikat atau pencurian data yang umum disebabkan oleh kesalahan pengguna atau human error. Yang keempat, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Biaya manajemen dan operasional selalu ada di setiap perusahaan dan berkaitan dengan laporan keuangan. Setiap perusahaan harus memangkas biaya manajemen dan biaya operasional agar tidak terlalu membebani perusahaan. Software ERP ini bisa mengurangi biaya-biaya tersebut melalui sistem yang seragam dan terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu penyempurnaan kolaborasi. Nah, setiap karyawan di sebuah perusahaan tentunya memiliki beragam karakter, sehingga sering timbul konflik atau ketidakcocokan saat bekerja. Dengan menggunakan software ERP ini, setidaknya perselisihan yang terjadi antar bagian atau departemen yang biasa terjadi bisa dikurangi karena kolaborasi tim semakin baik. Kesalahan-kesalahan seperti input data akan terpampang nyata, sehingga tidak akan ada konflik di hadapan semua pihak yang bersangkutan. Penyelesaian masalah atau pencarian solusi bisa dilakukan lebih baik dan cepat.
Sekarang kelemahan ERP. ERP mempunyai 5 kelemahan. Yang pertama yaitu mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya untuk proses re-engineering sangat tinggi. Yang kedua, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang ketiga, sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif karena data berada dalam satu tempat. Alasan menggunakan ERP yang pertama investasi jangka panjang, yang kedua peningkatan kolaborasi, yang ketiga memudahkan pembuatan dan akses laporan, yang keempat peningkatan produktivitas, yang kelima pelayanan pelanggan yang lebih baik, yang keenam keamanan, dan yang terakhir peningkatan pengelolaan inventaris dan produksi. Ya. Lanjut ke materi yang kedua yaitu SCM. Apa itu SCM atau Supply Chain Management? Yaitu suatu konsep pengelolaan produk melalui integrasi yang terbentuk di antara pemasok, pembuat, penyalur, gudang, dan penjual, serta konsumen, sehingga diperoleh suatu pola distribusi produk dengan jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat. Nah, ini adalah gambaran dari SCM ya. Dari mulai bahan baku, dia diolah oleh supplier, kemudian masuk ke manufaktur, dari manufaktur ini didistribusikan kepada distributor, kemudian masuk ke retailer, kemudian masuk kepada para konsumen. Lanjut ke materi yang selanjutnya itu CRM. CRM yaitu Customer Relationship Management, adalah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utama strategi ini adalah pada pengembangan kepuasan pelanggan, diantaranya dengan cara memahami pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui pengalaman pelanggan, menarik pelanggan baru, memenangkan kontrak, peningkatan keuntungan, dan mengurangi biaya manajemen pelanggan. Tujuan dari CRM yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dan yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Manfaat CRM. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, peningkatan time to market, dan yang terakhir peningkatan pendapatan. Tahapan-tahapan dari CRM. Yang pertama, mendapat pelanggan baru, kemudian yang kedua meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan. Materi yang terakhir yaitu AI for Vintage. Saat ini hampir semua perangkat komputer atau teknologi modern telah banyak menerapkan kecerdasan buatan, tak terkecuali di industri finansial. Kecerdasan buatan dalam keuangan mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. AI membantu industri keuangan untuk merampingkan dan mengoptimalkan proses mulai dari keputusan kredit hingga perdagangan kuantitatif dan manajemen risiko keuangan. Nah, berikut adalah contoh penerapan AI dalam keuangan. Yang pertama yaitu credit decisions. Memiliki bantuan kredit yang baik dalam menerima opsi pembiayaan yang menguntungkan, mendapatkan pekerjaan, dan menyewa apartemen adalah beberapa contohnya. Dengan banyaknya kebutuhan hidup yang bergantung pada sejarah kredit, proses persetujuan untuk pinjaman dan kartu menjadi lebih penting dari sebelumnya. Solusi kecerdasan buatan membantu bank dan pemberi pinjaman kredit membuat keputusan penjaminan emisi yang lebih cerdas dengan memanfaatkan berbagai faktor yang lebih akurat, menilai
peminjam yang secara tradisional kurang terlayani, seperti milenial dalam proses pengambilan keputusan kredit. Kemudian yang kedua yaitu Zest Finance. Zest Finance adalah pembuat platform Zest Automated Machine Learning atau ZIMI. Solusi penjaminan yang didukung AI yang membantu perusahaan menilai peminjam dengan sedikit atau tanpa informasi kredit atau riwayat. Platform ini menggunakan ribuan poin data dan memberikan transparansi yang tidak dapat dilakukan oleh sistem penjaminan emisi yang lain, yang membantu memberi pinjaman menilai populasi yang secara tradisional dianggap beresiko dengan lebih baik. Zami adalah platform ujung ke ujung yang dapat diterapkan dan ditingkatkan oleh institusi dengan cepat. Yang ketiga yaitu data robot. Data robot menyediakan perangkat lunak pembelajaran mesin untuk ilmuwan data, analisis bisnis, insinyur perangkat lunak, eksekutif, dan operasional TI. Data robot membantu lembaga keuangan dan bisnis dengan cepat membangun model prediksi akurat yang meningkatkan pengembalian keputusan seputar masalah seperti transaksi kartu kredit yang curang, manajemen kekayaan digital, pemasaran langsung, blockchain, pinjaman, dan banyak lagi. Yang keempat, Synaptic System. Selain layanan berbasis keuangan lainnya, sistem ini menyediakan platform penjaminan emisi yang memberikan transparansi lebih kepada bank dan lembaga kredit sekaligus mengurangi kerugian. Saat ini mencetak lebih dari 100 juta pelanggan. Synaptic menghubungkan banyak sekali data yang dapat terstruktur dengan cerdas mengubah data, belajar dari setiap interaksi, dan menawarkan kecerdasan pinjaman emosi kontekstual. Kemudian yang terakhir yaitu managing risk. Waktu adalah uang di dunia keuangan, tetapi risiko bisa mematikan jika tidak diberi perhatian yang tepat. Prediksi perkiraan yang akurat sangat penting untuk kecepatan dan perlindungan banyak bisnis. Pasar keuangan semakin beralih ke pembelajaran mesin, bagian dari kecerdasan buatan untuk menciptakan model yang lebih tepat dan gesit. Prediksi ini membantu pakar keuangan memanfaatkan data yang ada untuk menunjukkan tren, mengidentifikasi risiko, menghemat tenaga kerja, dan memastikan informasi yang lebih baik untuk perencanaan di masa depan. Perusahaan berikut ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI membantu lembaga keuangan dan perbankan meningkatkan prediksi dan mengelola risiko. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.